Bab 1 terpaksa. Apa? Ibuku semakin parah. Aku syok mendengar pernyataan dokter yang mengatakan kalau tiba-tiba ibu mengalami penurunan kekebalan tubuh hingga membuatnya kejang-kejang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kalian sebagai dokter harus mencari cara supaya ibuku bisa sembuh secepatnya. Jangan diam aja. Dengan lancang aku membentak dokter itu. Jika dipikir-pikir, seharusnya aku tidak demikian. Tapi karena rada khawatirlah yang membuat diri ini menjadi lancang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang kemarin saja kamu belum membayarkannya kepada pihak administrasi. Lalu bagaimana cara kami menangani ibu kamu? Kami juga ingin sekali membantunya, tapi kami harus mematuhi peraturan yang ada. Ucapnya membuatku muak. Satu-satunya hal yang akan menutup mulutnya adalah uang, dan uang adalah benda yang bisa mengontrol semua orang. Aku akan bayar secepatnya, aku janji, tapi tangani ibuku dengan baik. Ucapku tegas. Jika dalam 1 kali 24 jam kamu belum melunasi, kami terpaksa akan mengeluarkan ibumu dari ruang rawat. Ucapnya dan pergi begitu saja. Sumpah, ingin sekali rasanya mencekik leher pria gendut dengan jas suci berwarna putih itu. Bagaimana mungkin ia menganggap dirinya manusia kala ia menawarkan nyawa seseorang dengan uang? Sudahlah, tidak ada gunanya bertindak sedemikian rupa di depan orang yang mempunyai pemikiran demikian. Saat ini, yang paling aku butuhkan adalah uang yang banyak untuk kesembuhan ibu. Ibu, aku mohon bertahanlah sedikit lagi. Cinta akan bawakan uang yang banyak untuk menyumpal mulut rakus mereka. Sabarlah sedikit lagi. Deret, deret. Saku celanaku bergetar. Aku melepas kain penggelap yang kugunakan untuk membersihkan badan ibu yang terbujur lemas di atas perangkap. Dina is calling. Dina? Untuk apa dia menelepon? Tumben sekali. Halo, Dina, ada apa? Ujarku menyapanya sambil keluar dari ruang rawat. Halo Cinta, ini Dina. Kamu sangat membutuhkan uang kan sekarang? Tanya Dina. Mataku sontak melotot. Apakah Dina membawa kabar gembira untukku? Semoga aja. Iya, aku sangat-sangat membutuhkan uang. Apa kamu ada tawaran pekerjaan untukku? Tanyaku bersemangat seakan aku baru saja menemukan telaga yang berisi air jernih di tengah panasnya padang pasir. Iya, aku ada informasi pekerjaan. Gajinya sangat besar. Senyumku merekah, hatiku membucah. Inikah petunjuk dari Tuhan untuk menyembuhkan kesehatan ibu secepatnya? Apa itu? Cepat kasih tahu aku pasti akan melakukannya sesulit apapun. Baiklah, aku sudah mengirimkan alamatnya padamu. Kamu tinggal cek aja dan datang ke tempat itu. Kamu bilang pada resepsionis bahwa kamu dipanggil oleh Bapak Dante Cullen. Jika resepsionis itu tidak yakin dengan hal itu, kamu langsung masuk ke lift dan menuju lantai teratas. Di lantai teratas ada seorang perempuan yang akan berjaga. Kamu abaikan dia dan langsung masuk ke dalam ruangan yang paling mewah dan besar itu. Katakan padanya bahwa kamu menyetujui pekerjaan itu. Paham? Aku tertawa. Kenapa harus mengabaikan pihak ini dan itu hanya untuk sebuah pekerjaan? Tapi entahlah, yang terpenting adalah kesehatan ibu. Tetap ingat itu, Cinta. Baiklah, aku akan ke sana hari ini juga, ucapku dan berjalan keluar dari rumah sakit. Kalau kamu sudah di dalam ruangannya, jangan sekali-kali berubah pikiran. Pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan harga. Aku paham, aku akan langsung berangkat ke sana. Bye. Aku langsung mematikan sambungan telepon dengan Dina. Aku menghentikan taksi yang langsung lewat di depanku dan menyebutkan alamat yang sudah dikirim oleh Dina. Tidak lama kemudian, taksi berhenti di depan gedung pancakar langit yang begitu tinggi dan mewah. Terima kasih, Pak. Aku berjalan masuk ke dalam gedung itu. Pakaianku dengan kebanyakan dari mereka sangatlah berbeda. Jika mereka menggunakan kemeja dengan rok spans lutut, maka aku hanya menggunakan baju kaos biasa dengan dipadukan jeans. Aku beranjak pada resepsionis dan mengatakan bahwa aku ingin menemui Bapak Dante Cullen. Anehnya, dia menanyakan apakah aku ada janji dengannya. Jangankan janji, wajahnya aja aku tidak tahu. Saat aku mengatakan kalau aku tidak memiliki janji dengannya, resepsionis itu menolak dan menyuruhku untuk pulang aja. Tidak mau kehilangan kesempatan, aku mengelabui resepsionis itu dengan menanyakan keberadaan toilet. Setelah dia menunjukkannya, ternyata cukup dekat dengan lift. Aku tersenyum manis pada resepsionis itu, tapi itu hanya drama saja. Jangan dipercaya.
Setelah berada di dekat toilet, aku langsung lurus aja menuju lift menekan tombol lantai teratas. Cukup tinggi juga jika banyak lantainya lebih dari 20-an. Ceting! Aku keluar dari lift dan tidak menemukan siapapun perempuan yang sesuai dengan ucapan Dina. Tanpa basa-basi, aku langsung membuka pintu dari ruangan yang paling besar dan paling mewah. Alangkah terkejutnya, aku ketika melihat seorang wanita dengan seorang laki-laki yang melakukan adegan suami istri. Dengan jelas, mataku melihat punggung seorang laki-laki yang memaju mundurkan pinggangnya dan suara desahan mereka membuatku muak. "Berhenti!" teriakku. Teriakanku sukses membuat aktivitas mereka terhenti. Baik wanita maupun lelaki itu melihatku dengan cepat. Si wanita memungut rok spannya yang sudah melorot dan keluar dari ruangan. Sedangkan si laki-laki hanya menaikkan celana hitamnya dan duduk di kursi kebesaran dengan sangat santai. Seakan tidak terjadi peristiwa apapun. Astaga, apa iya aku akan bekerja dengan pria yang memiliki perilaku seperti ini? "Siapa kamu dan untuk apa kamu di sini?" tanyanya. Ia melepas dasinya yang tadi hanya menggantung lemah. "Aku adalah Cinta Anastasia dan aku menyetujui pekerjaan itu," ucapku sedikit ragu. Apalagi saat melihat ekspresinya yang terlihat kebingungan. Tidak lama setelahnya, ia tertawa dan berdiri mendekatiku. Ia semakin dekat dan semakin dekat. Tanpa sadar, kakiku mundur ke belakang seirama dengan ia yang semakin maju untuk lebih dekat denganku. Aku selalu saja mundur sampai pada akhirnya punggungku bersentuhan dengan tembok. "Oke Cinta, kamu akan berakhir sekarang juga." Susah sekali untuk menelan ludah. Tatapannya sangat tajam, seakan mengintimidasiku. "Apa aku telah melakukan kesalahan? Ini kan pertemuan pertama kami." "Apakah kamu benar-benar menyetujui pekerjaan ini?" tanyanya. "Iya, aku benar-benar menyetujui dan aku serius," ujarku meyakinkannya. "Perlu kamu ingat, pekerjaan ini memang berat untuk wanita." "Aku kuat, aku bisa melakukannya," ujarku menyela. Dia semakin dekat, bahkan kini kepalanya semakin mendekati kepalaku. Ia menatapku tepat pada bola mataku. Aku takut, jujur aja. "Bagus, aku menyukai gadis seperti kamu. Ingat, ini pekerjaan hanya berakhir dalam 1 tahun aja. Meski singkat, namun aku akan memenuhi segala keinginanmu. Selama setahun, kita hanya akan bertemu di saat proses pembuatannya aja. Ketika memang sudah berbuah, aku akan memberikanmu fasilitas yang lengkap supaya calon bayiku bisa tetap sehat." "Apa? Calon bayi? Setahun? Sebenarnya pekerjaan apa ini?" "Sebentar, sebelum terlalu jauh, sebenarnya apa pekerjaan yang harus aku lakukan?" tanyaku serius. Lelaki yang kuduga bernama Dante Cullen itu berbisik di telingaku dan membuatku merasa sangat geli. "Sewa rahim." Sontak mataku membulat. Sontak juga aku mendorong dada Dante. "Wow, tenaga yang sangat bagus. Aku sudah bisa memprediksi bagaimana sangarnya kamu ketika bersetubuh nanti," ujarnya santai dengan senyuman miring. "Aku tidak sudi dengan pekerjaan kotor ini," ucapku dan membuka pintu. Terkunci, sial. "Mau kemana kamu? Aku rasa temanmu sudah mengatakan kalau kamu tidak bisa mengubah keputusan. Dan apa yang ingin kamu wujudkan sampai bisa semangat ini menghampiriku?" tanyanya. Kini ia tidak lagi mendekatiku, tapi dia berbalik arah dan beranjak ke sebuah konter, sepintas terlihat seperti bar. "Bukan urusanmu," ujarku dan mencoba membuka pintu. "Buka aja, tidak akan terbuka." Dasar iblis. Deret, deret. "Pak Dokter Surya, kenapa menelepon? Semoga ibu baik-baik aja." "Ada apa, Pak?" "Apa? Lanjutkan, Pak. Aku akan langsung ke administrasi sekarang juga dan melunasinya. Aku janji dan tangani ibuku dengan baik." Aku langsung menutup telepon. Aku mendengar suara tawa dari Dante. Aku bingung, aku dilema. Sudahlah, kesampingkan ego dan terima pekerjaan kotor ini. Tidak ada pilihan lain selain menyetujuinya. "Maafkan aku, Ibu, ini semua demi keselamatan Ibu." Tanpa malu, aku mendekati Dante. Aku terima penawaran itu, tapi sebelumnya lunasi semua hutang dan pembiayaan perawatan ibuku sampai beliau sembuh. Aku hanya menginginkan hal itu. "Jika kamu tidak sanggup, tidak masalah," ucapku. Tidak ada respon sama sekali darinya. Apakah aku harus menyerah lagi? Tidak mendapat jawabannya membuatku memutuskan untuk mencari pekerjaan lain saja. Aku membalik badan, namun langsung dicegah. Ia menarik tanganku dan memberi kartu berwarna hitam mengkilap. Aku bingung, apa artinya ini? "Pakai ini untuk kebutuhan ibumu juga kebutuhanmu selama setahun.
Sesuai kesepakatan, aku akan memenuhinya atas nama Dante Cullen dengan password tanggal hari ini. Benarkah? Tanyaku memastikan meski pekerjaan ini sangat hina. Kalau bisa menyembuhkan ibu, aku sudah sangat bangga pada diriku sendiri. Saking tidak percayanya, aku berlinang air mata. Ini benar, dan jangan menangis. Aku akan menjemputmu nanti malam di depan rumah sakit, tempat ibumu dirawat. Keluarlah pada pukul 11 malam. Ingat, aku tidak suka menunggu lama, ujarnya dan menekan sesuatu. Cepatlah lunasi administrasinya dan selamatkan ibumu. Pintu sudah aku buka dan ingat tugasmu. Aku mengangguk dan beranjak ke pintu. Tapi sebelum keluar, aku mengatakan suatu hal yang menjelaskan statusku sekarang. Untuk setahun ke depan, aku adalah milikmu. Bab 2. Ciuman pertama. Segera setelah aku mengucapkan kata sakral itu, aku langsung keluar dari ruangannya. Saat baru saja keluar, aku sudah berhadapan dengan perempuan yang tadi main dengan Dante. Ia memandangiku dengan sangat tajam, seperti melayangkan bendera peperangan kepadaku. Aku berusaha mengabaikannya, tatapannya karena terburu-buru menuju rumah sakit. Ingin rasanya berlari supaya bisa sampai di rumah sakit secepatnya. Bruk! Dia menghadangku dengan kakinya dan membuatku terjatuh. Oh astaga, kartu yang diberikan oleh Dante pun ikut terlepas dari tanganku. Sebelum tanganku meraih kartu itu, ia lebih dulu mengambilnya. Ia menatapku dengan tatapan mengejek dan tertawa keras setelahnya. Ada apa? Apa yang salah? Tanyaku. Sekretaris Dante dengan nemtek Siska itu tidak menjawab. Ia mendekatiku dan menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Plak! Tidak ada hujan, tidak ada angin. Dia menamparku begitu saja. Apa salahku? Aku tidak pernah berurusan dengannya sekalipun. Kenapa kau menamparku? Aku sedikit geram dengan perempuan dengan model seperti ini. Bertindak sesuka hati dan suka dengan kekerasan. Hah? Kau menanyakan kenapa aku menamparmu? Dasar pelacur. Kamu datang tiba-tiba dan menghentikan kegiatan kami. Kamu datang tanpa sebab dan keluar dengan membawa black card milik Dante. Dasar wanita tidak punya malu, ujarnya. Pelacur? Bukan, aku bukan pelacur untuk saat ini, tapi sebentar lagi. Lalu, apa urusanmu? Dante sendiri yang memberiku, bukan kamu. So, tutup mulutmu dan bekerjalah dengan baik, ujarku dan merebut black card itu. Jika aku kembali menanyakan ini itu padanya, maka akan semakin membuatku berlama-lama di sini. Setelah mendapat black card, aku segera menuju lift. Ternyata dia belum menyerah. Sebelum aku masuk ke dalam lift, ia langsung menarik rambutku. Aku emosi. Perempuan ini hanya bisa melawan dan dilawan dengan kekerasan. Diajak berdamai dengan kata-kata rasanya percuma. Nyawa ibu di rumah sakit lebih penting. Saat dia menarik rambutku, tanganku langsung menamparnya keras hingga membuatnya terjatuh. Mungkin terasa sangat sakit, tapi aku tidak peduli. Bahkan tanganku yang aku gunakan untuk menamparnya pun terasa panas. Dante keluar dari ruangannya. Mungkin karena mendengar kegaduhan, aku memandang pria itu sampai berada di depan kami. Siska masih berada di bawah dalam posisi jatuh. Mungkin sebentar lagi dia akan memainkan drama. Setelah perjanjian setahun itu, entah mengapa membuatku begitu egois. Aku egois karena uang yang kugunakan untuk biaya perawatan ibu. Memang benar, uang mengubah segalanya. Ada apa ini? Tanya Dante. Aku melengos ke arah lain. Aku rasa kali ini Siska akan berdrama dan mengadu sambil nangis yang dilebih-lebihkan. Percuma juga aku mengelak. Toh, juga aku yang menamparnya. Tapi aku juga berhak mengelak karena dialah yang memulai lebih dulu. Ia sengaja menyandungku, menamparku, bahkan menarik rambutku. Padahal jika dipikir-pikir, aku tidak memiliki urusan penting dengannya. Dia menamparku, Dante. Dia menamparku dengan sangat keras sampai membuatku terjatuh seperti ini, ujar Siska dengan tangisan. Sudah kuduga, seperti film yang sering aku tonton. Dante menunduk dan membantu Siska untuk bangun. Sontak aku tertawa, tapi tak bisa menjelaskan alasan mengapa aku tertawa. Apakah benar kamu yang menampar Siska sampai terjatuh seperti ini? Tanya Dante. Aku mengangguk polos. Untuk apa berbohong?
Aku menamparnya dengan keras sampai membuat tanganku sendiri kebas. Dante sontak menatapku tajam dan hendak akan melayangkan tangannya. Oh, ternyata dia adalah orang yang keras juga. Tapi janji sudah kuucapkan. Mana mungkin aku ingkar. Jika ingkar, nyawa ibuku adalah korbannya. Sebelum tangan Dante mendarat mulus di pipiku, aku menghentikannya. Sebelum tanganmu di pipiku yang sudah tertampar olehnya, lebih baik kamu menanyakan alasan mengapa Siska dengan tiba-tiba membuatku tersandung, menamparku tanpa salah, dan menghentikanku untuk masuk ke dalam lift dengan menarik rambutku. Padahal, jika dipikir-pikir, aku sama sekali tidak punya masalah dengannya. Ujarku menjelaskan dan otomatis tangan Dante urung untuk menamparku. Seketika, tatapannya langsung beralih ke Siska. Perempuan itu menggeleng terus-terusan sampai membuatku kembali tertawa. Sudah kuduga, kamu harus hati-hati dengan sekretarismu jika tidak suka dibohongi, ujarku dan membalik badan. Aku kira kamu adalah perempuan cantik yang polos, menurut dan tidak tahu apa-apa, ucap Dante yang sontak membuatku berbalik dan menatapnya. Aku berjalan lebih dekat dengannya dan membisikkan kata-kata sebelum kembali masuk ke dalam lift. Awalnya seperti itu, tapi gadis di sampingmu ini adalah racun yang sewaktu-waktu akan membunuhmu. Lihat aja, sekarang dia mencoba berdrama dan menangis seakan-akan aku mengancam membunuhnya. Esoknya tidak tahu lagi. Satu hal yang pasti, aku memang adalah gadis yang penurut, tapi aku tidak suka kehidupanku diusik, apalagi jika menyangkut ibuku. Kamu sendiri tahu alasanku menyerahkan hidupku ke tanganmu adalah hanya karena ibuku, bisikku. Setelah mengatakan itu, aku tersenyum manis pada Dante. Juga tak lupa kepada Siska dan masuk ke dalam lift. Aku segera beranjak ke pihak administrasi untuk melunasi segala biaya yang diperlukan. Atas nama siapa? Tanya petugas itu. Atas nama Carmilla, jawabku. Biaya yang harus dilunasi termasuk dengan biaya sebelumnya sebanyak 300 juta. Apakah akan membayar dengan cash atau kartu? Tanyanya lagi. 300 juta, nilai yang sangat banyak. Aku berhasil mendapatkan uang segitu banyaknya dalam 1 hari saja. Bahkan kurang. Tapi imbalannya adalah harga diri. Kartu mbak, ujarku dan tersenyum. Aku mengeluarkan black card milik Dante dan memberikannya kepada pegawai. Awalnya dia melihatku curiga. Aku mengabaikannya. Satu hal yang memenuhi pikiranku sekarang adalah ibuku. Apakah dia sudah mendapatkan penanganan atau belum? Atas nama Dante Cullen, tolong masukkan passwordnya. Aku kemudian memasukkan angka berdasarkan tanggal hari ini, 220720. Baik mbak, pembayaran sudah kami terima sebesar 300 juta, ujarnya dan memberiku black card milik Dante. Terima kasih mbak, ucapku dan berlari menuju lift. Aku segera masuk ke ruang rawat ibuku. Ternyata dokter itu belum menangani ibuku sama sekali. Mereka belum melakukan proses operasi. Mereka menekanku dengan biaya yang banyak, tapi penanganan belum mereka lakukan. Dasar. Saya sudah mendapat informasi kalau kamu sudah melunasi biaya perawatan ibu kamu. Kami akan segera menanganinya, ujar dokter. Nah, ini dia orangnya. Dia meneleponku dengan memberi kabar kalau ibuku sedang kritis, tapi dia belum juga memberikan penanganan. Ingin rasanya menarik otaknya yang licik itu. Kenapa ibuku belum sama sekali menerima penanganan? Tanyaku sedikit emosi. Kami akan melakukan penanganan ketika biaya sudah dibayarkan di awal. Itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, ujarnya. Lagi dan lagi adalah tentang uang. Oh, ingin rasanya diriku memproduksi uang sendiri dan melemparnya ke wajah dokter itu. Aku sudah membayarnya semuanya, tolong tangani ibuku, perintahku. Kami akan melakukannya segera, tolong tanda tangani ini. Dia memberiku semacam formulir dan menyuruhku untuk membubuhkan tanda tangan di ujung bawah. Setelah menandatangani itu, dia pergi. Tidak lama kemudian, ia kembali datang dengan segala macam antek-antek yang menemaninya di belakang. Sudah lama sekali ibu tertidur sejak operasi tadi. Kata dokter, operasi berjalan lancar, dan kini ruang rawatnya juga berubah. Tidak lagi berdesakan dengan pasien lain, tapi kini di ruangan yang besar dan sendirian. Apa aku salah checklist ruangan atau seperti apa? Aku rasa aku checklist level 1 bukan paling tinggi, tapi ini nyata dan ibu di ruangan yang perawatan yang ekstra. AC juga ada di ruangan ini, sehingga tanganku tidak lelah untuk bergerak menciptakan angin untuknya.
Apakah orang yang melakukan ini adalah Dante? Mataku sontak melihat ke atas, tepatnya ke arah jam dinding. Sontak mataku langsung membulat ketika melihat angka 12 di jarum pendek. "Ibu, Cinta pergi dulu ya, Cinta mau kerja. Nanti Cinta jenguk ibu lagi," bisikku pada ibu yang kesadarannya entah kemana. Aku keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Saat baru saja keluar dari ruang rawat dan membalikan badan, aku langsung terhenti ketika melihat pria yang menghadang di depanku. Dari mana Dante datang hingga tepat berada di depanku? Cukup lama aku membeku, diam tidak bergerak sama sekali. Dante berjalan mendekatiku dan menatapku dengan pandangan yang sulit aku artikan. "Ikut aku." Aku mengikutinya ke arah lift dan masuk ke dalam sana. Kami hanya berdua saja. Aku menghindar dari Dante dan memberi jarak sejauh mungkin dalam bilik lift ini. Tiba-tiba Dante menangkapku. Kedua lengannya ia gunakan untuk merangkapku. Kini pandangan kami saling bertemu. "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu adalah putrinya Ibu Carmilla?" tanyanya. "Hah? Ada apa dengan ibuku? Apa hubungannya dengan Dante?" "Memangnya kenapa dengan ibuku dan apa hubungannya denganmu?" tanyaku penasaran. Aku mencoba melepas kungkungan Dante, tapi ia semakin memerangkapku. "Apa kamu tidak ingat padaku, Cinta?" bisikku membuatku merinding. "Maaf, aku tidak mengingatmu sama sekali. Bahkan, aku mengenal namamu tadi siang. Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa kamu sebenarnya?" ujarku. Dante memelukku begitu erat. Aku kebingungan, ada apa dengan pria ini? Apakah dia seperti ini karena sudah membuatnya menunggu selama 1 jam lebih? Dia sudah mengatakan kalau dia tidak suka menunggu. Oh, I see, itulah jawabannya. "Maafkan aku karena membuatmu menunggu sampai 1 jam. Padahal aku sudah menggunakan uangmu, lalu sekarang aku yang berdusta. Maafkan aku, tolong lepaskan," ujarku. Dante tidak juga melepas pelukannya. Tiba-tiba aku mendengar isakan tangis. Jangan bilang kalau Dante lah yang menangis karena hanya kita berdua yang berada di dalam lift ini. Aku melepas pelukan Dante. Awalnya ia menolak dan semakin memelukku, tapi aku mencoba lebih lembut padanya. Saat ia melepas pelukannya, sontak aku terkejut ketika melihat wajah yang penuh dengan air mata. Aku luluh padanya. Aku kira bahwa ia adalah orang yang keras, tapi kini semuanya runtuh ketika melihatnya penuh dengan air mata. "Sebenarnya ada apa dengan Carmilla, ibuku?" "Ada apa?" tanyaku sambil menyapu air matanya. Ia kembali memelukku. "Ada apa dengan pria ini? Kenapa tiba-tiba nangis dan memeluk seperti ini?" Ceting, lift terbuka. Akhirnya Dante melepas pelukannya dan menggandeng tanganku menuju satu ruangan di depan. Apakah ini lantai teratas? Karena ini masih satu bangunan dengan rumah sakit. Dan apakah ini milik seorang Dante Cullen? Aku diam saja, tidak mengatakan apapun. Saat Dante menaruh telapak tangannya di samping pintu, terdengar suara bip dan berbukalah pintu ruangan itu. Baru saja terbuka, aku langsung terkagum-kagum melihatnya. Ini seperti kamar hotel, bahkan ini lebih mewah dari itu. Siapa pemilik ruangan ini? Bukankah ini masih satu bangunan dengan rumah sakit? Tanyaku sambil melihat satu persatu sudut di ruangan ini. Aku tidak mendengar jawaban apapun dari Dante, sehingga membuatku harus berbalik badan. Baru saja aku membalik badan, sudah bertabrakan dengan badan Dante dan membuat tubuhku hampir linglung. Untung saja Dante menangkap tubuhku. Dante memang memegang tubuhku sekarang. Ia tak kunjung melepasnya, malah ia semakin mendekat dirinya. Astaga, ia mencium bibirku, ciuman pertamaku. Aku tidak bisa memberontak. Aku sudah janji dan malah seharusnya aku siap dan memperlakukan yang lebih dari ini. Setelah sekian lama, akhirnya kita dipertemukan juga, anak, bisiknya. Dek, dari mana dia tahu nama kecilku? Hanya si culun yang tahu panggilan itu. Atau jangan-jangan tidak. Ini pasti tidak mungkin. Akhirnya Ana dan si culun bertemu, bisiknya lagi. Sontak air mataku meleleh. Aku melihat matanya dan kini saling pandang satu sama lain. Dante kembali memajukan wajahnya dan kembali menciumku. Aku mencoba membalas ciumannya meski ini adalah kali pertama bagiku. Dengan ditemani air mata, aku menyerahkan diriku untuk Dante. Si culun perebut hati Ana sejak kecil. Apakah si culun ini menyakiti Ana tadi malam? Tanya Dante padaku. Aku tertawa dan menggeleng.
Masih dengan tubuh tanpa lapis sehelai pun, aku memeluk Dante di pagi hari yang cerah ini. Si culun selalu memperlakukan Ana dengan sangat lembut, ucapku dan mencium Dante. Bab 3. Pelepasan. Aku mencoba untuk menyimbangi ciuman Dante. Meski ini adalah kali pertamaku, tapi aku harus tetap beradaptasi dengan keadaan ini. Apalagi uangnya sudah aku gunakan dan nominalnya tidak sedikit. Ternyata dia adalah si culun, teman masa kecilku. Pantas saja dia langsung memelukku dengan begitu erat. Sedikit cerita, kami sudah saling kenal sejak kecil. Kami sering kali bertemu dan main bersama. Aku tidak tahu kalau namanya adalah Dante Cullen, karena yang aku tahu hanyalah culun. Singkat cerita, keluarga Dante harus pindah ke luar negeri. Waktu itu, Dante datang ke rumah dengan keadaan yang menangis layaknya anak kecil yang baru saja dipukul. Ibu menanyakan alasan mengapa dia menangis, dan papa Dante menjelaskannya. Aku pun ikut menangis waktu melihatnya pergi begitu saja. Pantas saja, aku merasa tidak asing dengan wajahnya. Tapi karena kesan pertamaku bertemu dengannya sangat tidak baik, semua anggapanku aku tepis. Kini, saat dia tiba-tiba memelukku sambil mengaku bahwa dia adalah si culun, teman masa kecilku, membuatku mengartikan bahwa sampai saat ini ia masih mengingatku. Dante semakin dalam. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ia sangatlah lihai dalam hal ini. Aku tidak bisa menyimbangkan tubuhku. Rasanya seperti jeli karena buayan yang diberikan oleh Dante. Ia tidak pernah sekalipun melepaskan tangannya dari punggung, meski sesekali mengelus tengkukku dan semakin menekannya. Aku bahkan sampai menangis di tengah perdebatan lembut lidah ini. Aku tidak tahu kalau Dante sudah membawaku ke ranjang. Dia menidurkanku dengan sangat hati-hati. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Rasanya semua hilang dari pikiranku. Satu hal yang pasti adalah menikmati malam ini bersama si culunku, cinta masa kecilku. Dante menyudahi ini, membuatku sedikit kecewa. Sejak Dante menciumku sampai dibaringkan di ranjang, aku selalu menjamkan mataku. Aku tak sanggup untuk sekedar menatapnya. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Yang pertama kali tertangkap oleh mataku adalah senyuman manisnya, dan tak lupa adalah matanya yang selalu memandangku penuh cinta. Bisakah aku mengatakan bahwa ia memandangku penuh cinta? Aku mencintainya sejak dulu dan mungkin ia juga. Dante yang dulu dengan Dante yang sekarang banyak mengalami perubahan. Dulu ia sangat imut, sekarang menjadi lebih tambah gagah dan sangat membuatku terbuai dengannya. Oh astaga, aku sudah melupakan satu hal. Dia sudah mempunyai seorang istri. Bagaimana mungkin aku melupakan hal itu? Stop cinta, kamu hanya akan dijadikan sebagai orang yang menampung calon anaknya. Dia memberimu uang dan kamu menyewakan rahimmu. Sesimpel dan sesakit itu. Mengingat Dante yang sudah memiliki seorang istri, membuat semua hasrat untuk bercinta dengan Dante menghilang. Membuatku memalingkan pandangan ke arah lain, tidak lagi berpandangan dengan Dante. Ada apa? Kenapa cemberut seperti ini? Tanya Dante dan memegang daguku, mengarahkan dan membuatku kembali memandanginya. Kita sama-sama menyalami pemikiran satu sama lain. Dante keningku tanpa aba-aba, membuatku semakin merasa tak pantas. Dante, apa kita ubah saja perjanjian itu? Tanyaku pada Dante. Ia terlihat keheranan. Meski begitu, aku masih tetap pada kondisi tertidur di ranjang dan dia memangkuku tepat di atas tubuhku. Bukankah tujuan awalku adalah untuk menyewakan rahimku padamu? Tapi kenyataannya, kamu masih miliki seorang istri. Sebagai seorang perempuan, aku juga mengerti bagaimana sakitnya ia ketika mengetahui hal ini. Tenang aja, aku akan melakukan apapun supaya uang 300 juta yang sudah aku gunakan bisa terlunaskan. Bahkan, menjadi pembantumu aku rela. Maksudku, kita jangan bermain gelap seperti ini. Ujarku menjelaskan. Bukannya menjawab, Dante malah menjawabku. Ia juga meluk bibirku. Aku serius culun, ucapku dan menampar manja samping dadanya. Hei, dengar. Aku memang sudah miliki istri, tapi dia tidak ada di hatiku sejak aku melihatmu menangis saat aku dan keluarga pergi ke luar negeri. Sejak saat itu aku memutuskan untuk memikirkan satu perempuan aja. Kamu tahu itu siapa?
Siapa? Tidak mungkin aku kan, secara yang ku tahu hanya akulah perempuan yang bermain dengannya. Aku? Iyalah, siapa lagi? Tanyanya. Dante kini membalikan posisi kami. Aku tidak lagi berada di bawahnya, tetapi kini aku berada di atasnya. Dante melipat tangannya yang satu di belakang kepala dan satunya lagi untuk memainkan rambutku. Sebentar, aku masih tidak mengerti apapun yang kamu ucapkan. Jika kamu memang hanya memikirkan satu perempuan aja, lalu kenapa kamu menikah dengan perempuan lain? Kamu tidak memikirkan bagaimana sakit hatinya perempuan yang kamu tinggalkan itu, ujarku. Aku menepis tangan Dante yang memainkan rambutku. Awalnya aku mencoba bangun dan tidak ingin berada dekat-dekat dengannya, tapi ia terus saja menahan pinggangku untuk tetap menempel dengan tubuhnya. Jangan seperti ini, seakan kamu menolakku. Jika aku tahu dari awal kalau kamu kesusahan di negeri ini, aku sudah pulang dan menikahimu. Aku menikahinya juga karena terpaksa, demi memperluas kekuasaan bisnis. Hanya itu aja, tidak lebih, dan aku bisa menjamin hal itu. Aku memikirkanmu setiap saat. Bahkan kalau aku boleh jujur, aku tidak pernah menyetubui istriku karena selalu terbayang wajahmu saat kecil dulu. Aku juga tidak sudi anakku dari rahimnya. Siapa sangka Tuhan mempertemukan kita kembali meski dalam keadaan yang menyakitkan. Mungkin jika aku tidak masuk ke rumah sakitku ini dan menanyakan kamar rawat ibu, mungkin selamanya aku tidak akan tahu siapa sebenarnya kamu. Saat pertama kali mendengar nama ibu dan nama kamu disebut, awalnya aku tidak percaya. Tapi setelah aku melihat-lihat identitasmu, betapa bersyukurnya aku kepada Tuhan yang telah memberiku petunjuk. Itulah mengapa aku langsung memelukmu dan bahkan nangis. Itu semua karena aku terlalu rindu dengan sosok anak kecilku. Siapa sangka, anak kecil yang selalu menangis dan cemberut bisa tumbuh menjadi anak yang luar biasa cantik dan pemberani seperti ini. Selama Dante bercerita, selama itu pula hatiku merasakan hal yang berbeda. Aku merasa spesial dengannya, ingin rasanya menangis dan memeluknya juga. Tidak hanya dia saja yang rindu, tapi aku juga. Yang aku bingungkan itu adalah kenapa kamu dengan begitu mudahnya memberikan black cardmu padaku, padahal kamu tidak tahu niatku seperti apa. Tanyaku penasaran. Jika jawabannya kini sesuai dengan pikiranku sekarang, aku tidak punya pilihan lain selain benar-benar mencintai pria ini, meski dia sudah memiliki seorang istri. Dante tidak lagi melipat tangannya. Ia kini memelukku dengan keadaan tubuh yang saling melekat seperti ini. Saat pertama kali bertemu tadi siang, sejujurnya aku sedikit kesal denganmu. Kamu menghentikan kegiatanku, padahal aku sudah berada di ujung. Ada satu hal yang menarik perhatianku, keberanianmu. Itulah yang membuatku yakin. Oh iya, ada satu hal yang membuatku sempat berpikir kalau kamu adalah anak, yaitu tai lalat imut ada di samping bibir menggoda ini. Aku masih mengingat dengan jelas kalau anak kecil memiliki hal ini. Itulah mengapa aku dengan mudah memberikannya padamu. Batal. Aku batal untuk jatuh ke pesonanya. Nyatanya, aku menemukannya dalam keadaan sedang bersatu dengan seorang perempuan yang licik, membuatku sedikit emosi. Aku seperti dilambungkan tinggi, namun dijatuhkan sedalam-dalamnya oleh pria ini. Kamu mengatakan kalau kamu tidak sudi untuk bercinta dengan istrimu, tapi dengan sekatarismu kamu melakukannya. Lelaki memang sama aja. Jangan seperti itu adalah hal yang berbeda. Meski bagaimanapun juga, aku butuh pelepasan. Oh begitu, berarti ke depannya aku harus menyiapkan hatiku untuk tidak sakit apabila nanti aku menemukan si culun ini bercinta dengan perempuan lain dan mengatakan bahwa dia hanya butuh pelepasan. Oh astaga, cinta, jangan lupa kalau kamu hanya sebagai wadah calon anaknya. Setelah anaknya lahir, kamu akan dibuang begitu saja. Baiklah, karena niat awal kita seperti itu, lakukan itu sekarang dan selesaikan malam ini. Semoga dengan sekali coba akan berhasil dan aku tidak akan bisa menemuinya selama setahun ke depan. Jujur aja, sakit hati mendengarnya kalau ia melakukan itu untuk sekedar pelepasan, bahkan sampai membuatku hampir menangis. Kenapa kita tidak boleh bertemu setelah malam ini? Tanya Dante. Aku tidak sudi melihatmu menyatukan tubuhmu dengan perempuan manapun. Ucapku dengan emosi menggebu-gebu. Air mataku lolos begitu aja.
Aku mencintaimu, ucap Dante dan membuatku menatapnya. Apakah benar atau sekedar kata penenang saja? Aku mencintaimu dan merindukanmu dengan sangat sampai-sampai aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa bahagiaku bertemu kembali denganmu. Aku harus membuktikannya dengan cara apa, karena bagaimanapun cara yang aku lakukan akan berakhir sia-sia setelah kamu melihatku bersama dengan perempuan lain. Ujar Dante. Aku mendengar nada kepasrahan di dalam penjelasannya dan membuatku percaya bahwa dia memang seperti itu. Entah setan dari mana hingga membuatku bertindak lebih dulu. Aku cium Dante lebih dulu, meluknya meski aku belum terlalu pandai dalam hal itu. Aku juga mencintaimu, ucapku di sela itu. Dante menyambut ciumku. Ia bahkan menekan tengkuk supaya ciuman ini makin dalam. Aku yang masih belum terbiasa dalam hal ini menyerahkan semuanya pada Dante. Ciuman ini semakin dalam, bahkan suara ciuman dan sedikit desakan yang lolos dariku mengisi semua ruangan ini. Tubuhku terasa sangat panas dan entah mengapa aku menginginkan sentuhan yang lebih. Aku berani mengatakan kalau Dante sangat lihai sekali hingga membuatku melupakan dunia ini. Aku terhanyut dalam kenikmatan yang ia ciptakan. Aku tidak sadar kalau ini aku sudah berada di bawah kuasanya lagi. Katakan sekali lagi kalau kamu mencintaiku, bisik Dante di telingaku membuatku merinding dan meminta kalau mulut Dante lebih baik digunakan untuk bibirku saja. Aku mencintaimu culun, ujarku setengah karena Dante yang mencoba untuk leherku. Rasanya geli, namun memberikan kenikmatan yang berbeda. Dante, jangan, ujarku tidak tahu. Dante terus saja leherku dan mencoba ke telingaku. Terasa sangat geli yang nikmat. Aku tidak berani membuka mata. Aku takut kalau setelah membuka mata nanti, aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Aku bahkan tidak tahu kalau Dante sudah membuka bajuku. Kamu tidak adil. Aku sudah membuka bajuku, tapi kamu masih lengkap. Rajuku menghentikannya untuk mendusel di leher. Kulihat matanya menggelap. Ia terlihat astaga, tatapannya memancingku. Bukalah, ujarnya. Dante menuntunku untuk bangun. Aku sudah sedikit malu di depannya dan membuatku menutup bagian tubuhku. Jangan tutup terlalu indah, anak. Aku sudah tidak tahan. Tolong pakaianku atau aku sendiri yang membukakannya. Aku sudah tidak tahan, ujar Dante pasrah. Ia aku rasa adiknya sudah sesak. Mungkin ini waktunya bermain-main dengannya. Siapa suruh tadi siang bermain dengan perempuan lain. Aku yang membukakannya untukmu, juga untukku, ujarku. Cepatlah, ucap Dante dan matanya menggelap saat aku melihatnya. Aku sengaja menggoda Dante. Aku tidak langsung bajunya begitu saja, namun sedikit bermain-main dengan yang sudah berapi-api. Tanganku bergerak dengan sangat lambat saat mencoba membuka bajunya. Bahkan aku sengaja mengelus dada bidangnya dengan sangat perlahan. Kulihat ekspresi Dante yang memejamkan mata. Cepatlah anak, aku sangat tidak tahan. Jangan mencoba bermain-main denganku jika tidak ingin kecewa nantinya, ujarnya sambil melihatku. Shh. Aku sedikit kecewa dengannya. Dia tidak bisa diajak bermain-main. Karena ucapannya yang sedemikian, aku urungkan tanganku untuk membuka baju Dante dan menunduk. Sontak Dante memegang tanganku. Please, jangan merajuk di saat seperti ini. Kamu sudah berhasil memancing aku. Jangan melepasnya begitu aja. Kamu tidak melihat adikku yang sudah tidak tahan untuk dilepaskan, ujarnya dan menuntun tanganku untuk membuka bajunya. Ia tetap memegang tanganku, bahkan saat membuka celananya. Memang benar, adiknya sudah sesak. Celana dalamnya yang sudah ketat membuktikan semuanya. Dante menaikkan daguku. Semakin aku melihatnya, semakin menggelap matanya dan semakin aku terpancing olehnya. Tubuhku juga semakin memanas. Ini adalah malam yang berbahaya. Kamu sudah mengerti kan kenapa aku sudah tidak tahan? Dia sudah sangat sesak dan penyebabnya adalah kamu, ucap Dante. Ia juga mencubit aku yang sudah mengeras dan membuatku mendesak. Dante langsung menciumku, kini lebih posesif dari sebelumnya. Ia juga meremas
aku bergantian. Ternyata tangan Dante tidak bisa diam di satu tempat. Setelah bermain dengan si gunung, ia beralih pada titik sensitifku, semakin membuatku panas dan meminta sentuhan yang lebih. Jangan terlalu banyak bermain-main, Dante. Aku juga tidak tahan sama sepertimu, ucapku dengan sulit karena tangannya yang nakal. Dante kembali mencubit ku. Kini aku berteriak sekaligus dan memeluknya saking tidak bisa menyeimbangkan badanku oleh kenikmatannya. Jangan panggil aku Dante, panggil aku culun saat kita berdua, Ana, bisik Dante. Aku hanya mengangguk. Aku tidak sanggup untuk mengatakan apapun sekarang. Ini terlalu sulit, lebih sulit daripada belajar berenang. Ana, apakah aku satu-satunya? Tanya Dante. Iya, kamu satu-satunya dan pertama, ujarku dengan cepat seakan-akan tidak diberikan hak untuk sekedar bernapas. Kepalaku selalu aku taruh di pundaknya. Sudah aku katakan dari awal kalau ini terlalu nikmat dan membuatku meleleh seperti jeli. Dante terus saja bermain-main dengan titik sensitifku. Aku menggigit bahu Dante saat merasakan sesuatu yang meledak dari dalam sensitifku. Tolong jangan lepas tubuhku. Aku masih lemas, bisikku pada Dante. Ia tertawa. Bahkan aku belum membuka menu utama, ini hanya pemanasan saja, ujarnya. Hah? Aku tidak tahan, culun. Aku tidak bisa menjelaskan yang aku rasakan ini, ucapku. Dante kembali melumpuh bibirku. Aku semakin tidak bisa bernapas. Jangan terlalu sering aku tidak bisa bernapas, rajuku sambil menutup mata. Aku merasakan ia kembali membaringkanku. Aku juga merasakan sesuatu yang menonjol juga keras di pahaku. Jangan bilang kalau itu adalah adiknya. Benda itu terasa besar. Apakah muat di aku? Rasanya tidak mungkin. Dante semakin adiknya, membuatku semakin resah. Tenang, anak, ucap Dante menenangkanku. Apakah bisa muat? Tanyaku. Apanya? Tanyanya sambil kembali mendusel di leherku. Bagaimana aku bisa tenang jika dia selalu menggangguku dengan cara seperti ini? Adikmu, apakah muat? Ucapku dengan yang semakin berat. Tentu, meski dia seperti ini akan membuatmu merasakan kenikmatan yang tiada. Aku bisa pastikan itu. Aku percaya padamu, pelan-pelan. Tenang aja, aku tidak akan membuatmu merasakan sakit. Meski di awal akan terasa sangat sakit, tapi setelahnya kamu tidak bisa menyangkal kenikmatannya, ujar Dante. Dante mencoba untuk memasukkan adiknya. Semakin adiknya masuk, semakin aku merasakan kesakitan dan hampir membuatku berteriak saking sakitnya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menggigit pundaknya. Mungkin saja pundaknya terluka, tapi rasa punyaku di bawah terasa sangat sakit, bahkan lebih sakit saat menstruasi. Tenang anak, percayakan padaku, ucap Dante dan membuatku melihatnya. Ia tersenyum padaku dan melukku. Untuk sekian kalinya aku terbuai oleh ciumannya. Aku percayakan hidupku padamu, ucapku perlahan tapi pasti. Dante terus saja memaju mundurkan adiknya. Awalnya terasa sakit, tapi makin lama berubah dan menjadi nikmat, sampai membuatku setiap kali mencoba menghirup pasokan udara. Saat hal yang membuat nafsuku semakin menaik adalah mendengar Dante tidak lagi pelan, ia semakin cepat dalam memompa. Tangannya tidak diam begitu saja. Selain meremas payudara, sekali ia meraba dan mengocok perpaduan adiknya dan tangannya sangatlah luar biasa. Aku sudah beberapa kali meledakkan cairan, tapi ia tidak pernah sekalipun. Dante semakin cepat dan cepat, bahkan aku bisa mendengarnya dengan jelas di telingaku. Tidak lama setelahnya, aku bisa merasakan sesuatu yang meledak di dalam dan sepertinya Dante sudah melepaskan semuanya. Terasa hangat, tapi entah mengapa aku senang dengan hal itu. Thanks Ana, sangat luar biasa, ujarnya sambil tersenyum padaku. Aku tersenyum juga padanya. Tidak lama aku merasakan dia kembali menggerakkan adiknya. Sepertinya aku tidak bisa hanya sekali saja denganmu. Aku butuh berkali-kali dan sepertinya setiap hari, ucapnya berbisik setengah menit. Karena ia semakin gencar saja mengocok adiknya di titik sensitifku. Malam itu, aku dan Dante melepaskan semuanya. Bahkan aku sendiri tidak bisa menghitungnya. Ia melakukannya dengan sangat semangat sampai membuatku lemas untuk sekedar saling tukar dengannya. Meskipun begitu, malam pertamaku sangatlah indah, meski Dante adalah seorang pria yang memiliki istri.
Bab 4. Tidak tahan. Sinar mentari pagi mengganggu mimpiku. Dalam mimpi indahku, aku bertemu dengan teman pria yang sangat aku rindukan. Dia si culun. Objek yang pertama kali ketangkap oleh mataku saat pertama kali terbuka adalah Dante yang sedang tertidur dengan wajah yang sangat polos. Ia tidur telungkep. Tubuhnya masih dan tangannya masih setia di pinggangku. Astaga, aku hampir melupakan malam yang indah semalam. Bagaimana mungkin diri ini cepat melupa? Aku dan dia masih berada di kasur yang sama. Dalam keadaan yang sama pula, sama-sama telah bulat. Kami sudah terlalu lelah, dan aku juga tidak tahu jam berapa kami menyudahi kegiatan nikmat tadi malam. Saking polosnya, tanganku sangat gatal ingin mencubitnya. Tapi ku tahan. Aku lebih tertarik untuk memperhatikan wajahnya yang bersih, hidung mancung karena keturunan dari orang tuanya, matanya yang sedikit abu, dan satu hal yang paling aku suka adalah bibirnya yang sensual. Semuanya aku suka, tanpa alasan sedikit pun untuk mencela. Ia juga sukses merawat tubuhnya menjadi pria yang idaman, tubuh kekar, perut six-pack, dan segala macam definisi lainnya. Aku masih ingat dengan sensasi yang aku rasakan saat menyentuh bagian depan tubuhnya. Mulai dari yang bidang hingga ke perutnya yang berkotak. Sudahlah, jika mengingatnya membuatku semakin menginginkannya. Karena panggilan alam, aku berusaha untuk melepas tangan Dante yang terasa cukup berat. Setelah tangannya terlepas, dengan hati-hati aku bangun agar tidak merusak paginya. Sempat juga menaikkan selimut ke tubuhnya supaya ia tidak kedinginan. Saat pertama kali aku melangkahkan kakiku, rasanya sangat sakit di bagian ku. Sampai rasanya ingin menjerit, tapi ku tahan karena Dante yang tidur dengan sangat pulas. Aku bahkan sampai membungkam mulutku supaya tidak keluar suara. Berjalan dengan perlahan-lahan, rasanya sampai ke kamar mandi membutuhkan waktu hingga 1 jam. Betapa terkejutnya aku ketika melihat pantulan diriku sendiri di cermin full body. Tubuhku penuh dengan bercak kemerahan. Dari film yang sempat aku tonton sebelum menyerahkan diriku kepada Dante, itu karena lawan main bercinta yang disebut dengan kiss. Banyak juga yang mengatakan kalau tanda ini adalah tanda cinta. Mengingat penjelasan dari Google membuatku malu sendiri. Untuk kalian ketahui, aku sempat mempelajari sedikit hal terkait bercinta. Aku mempelajari bagaimana cara memperbaiki pasangan, posisi yang paling disukai, sampai kepada bagian cara agar cepat hamil. Itu semua aku lakukan sambil menunggu ibu di operasi. Betapa polosnya aku ketika menerima tawaran pekerjaan ini. Anak, sontak aku tersadar dari lamunanku karena mendengar suara teriakan yang memanggil namaku. Itu pasti adalah Dante. Kalau bukan dia, siapa lagi yang memanggilku dengan sebutan Ana? Ana, kamu di mana? Teriak Dante sekali lagi. Aku begitu kesusahan untuk berjalan ke pintu kamar mandi karena rasa sakit di kewan. Baru saja aku membuka pintu, sudah didobrak oleh seorang dan pelakunya adalah Dante sendiri. Aku terkejut dan tidak bisa mengatakan apapun. Aku hanya bisa menatap pintu yang tergeletak dengan mirisnya. Sontak tubuhku langsung limbung kala Dante berlari untuk memelukku. Kamu kenapa tidak bilang sama aku kalau ke kamar mandi? Kan aku tidak akan sekhawatir ini mencarimu. Lagi pula apa susahnya untuk menyahutiku? Kenapa diam terus saat aku mencarimu? Bisik Dante sambil memelukku erat. Aku memeluknya balik. Apakah dia benar-benar sekhawatir itu? Aku pengen pipis tadi, masa aku membangunkanmu hanya untuk pergi ke kamar mandi? Meskipun begitu, kamu harus memberitahuku dan tidak membuatku khawatir seperti ini. Dante melepas pelukannya dan bibirku. Ia juga mencium dahiku dengan begitu lembut. Sudah, aku tidak terlalu tahan berdiri seperti ini. Kakiku masih lemas karena bercinta semalam. Kewanitaanku juga sakit. Bayangkan saja, aku berjalan dari ranjang ke sini aja begitu lama. Kamu jangan marahi aku seperti itu juga. Ujarku merajuk dan melepas tangannya dari pundakku. Jujur aja, aku rasa kita sama-sama lucu sekarang. Kita masih bulat bersama dan sama sekali tidak ada adegan teriakan seperti biasa di film-film atau drama lebay. Dante langsung menggendongku ala bridal style dan membuatku melototinya. Dia hanya tersenyum manis ketika melihatku terkejut. Bukannya menjelaskan, ia malah aku gemas dan membawaku kembali ke ranjang. Seperti halnya semalam,
Ia menidurkanku tubuhku dengan sangat hati-hati dan ikut bergabung tidur bersamanya. Kini, aku dan Dante saling berhadapan satu sama lain. Kita saling pandang dan saling salami pikiran satu sama lain. Tidak pernah terbayang olehku akan berakhir seperti ini. Rasanya adalah satu mimpi yang nyata. Sama sekali aku tidak pernah berpikir untuk menyerahkan ku pada seorang pria sebelum menikah. Ini tiba-tiba dan setidaknya membuatku bahagia meski sifatnya masih sementara. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sakit hatinya istri Dante ketika mengetahui hal ini. Ia tidak tahu kalau suaminya sedang bermesraan dengan perempuan lain dan membuat pewaris penerusnya. Aku juga tidak bisa membayangkan apakah aku sanggup untuk memberikan anak yang akan tumbuh di rahimku sendiri sedangkan aku mengandungnya selama 9 bulan dan penuh kasih sayang. Membayangkannya saja membuat hatiku hingga tanpa sadar air mataku meleleh dengan sendirinya. Apakah si culun ini menyakiti Ana tadi malam? Tanya Dante padaku. Ia mengusap air mataku dan terheran. Mungkin dalam benaknya mempertanyakan alasan mengapa aku tiba-tiba menangis. Aku tertawa dan menggeleng. Masih dengan keadaan yang sama-sama tanpa pelapis apapun. Aku memeluk Dante erat di pagi hari yang cerah ini. Si culun selalu memperlakukan Ana dengan sangat lembut. Aku memberanikan diri untuk Dante lebih dulu. Untungnya dia menyambutku dan memimpin kecupan mesra ini. Aku masih perlu belajar banyak darinya. Aku rasa kita harus melakukannya lagi, bisik Dante setengah Ia masih aja sibuk mendusel di ceruk leherku. Apakah yang semalam belum cukup bagimu? Dante kembali membangkitkan hasadku. Aku memang mengecupkan seolah aku menolak. Namun jauh dari itu sebenarnya aku juga sangat ingin menyatukan tubuh ini dan mencapai puncak kenikmatan bersama. Aku sudah bilang, denganmu aku tidak pernah bosan. Sudahlah, kupasrahkan saja semuanya. Kuikuti alurnya. Entah nasib ini akan menerpaku kepada kesedihan atau kebahagiaan. Yang penting sekarang aku bisa memiliki momen yang indah. Meski dengan suami perempuan lain. Kalau begitu, lakukanlah, putusku. Setelah mengatakan itu, Dante gencar untuk mencubku, menggodaku, hingga memasukiku dan membuatku terus saja dan menyebut namanya. Aku membutuhkan sentuhan yang lebih dan lebih setiap kali ia melepas tangannya dari tubuhku. Hingga pada puncaknya pula, ia mendesak namaku di puncak kenikmatannya saat pelepasan. Sungguh bahagia dan lega rasanya. Ini memang aneh, namun pada kenyataannya aku menginginkannya juga. Semoga ada penerusku yang tumbuh di dalam rahimmu, ujar Dante dan menyelimuti tubuh kita berdua. Aku bangun di sore hari. Tidak ada Dante di sampingku. Aku hanya menemukan sebuah kotak yang berisi pakaian lengkap yang begitu indah dan di atasnya ada sebuah pesan darinya. Maafkan aku, Ana. Si culun ini harus pergi ke kantor karena suatu alasan yang tidak bisa ditinggalkan. Kamu bisa memarahi si culun ini nanti saat malam. Oh iya, nanti malam aku akan menjemputmu dan kita pergi ke suatu tempat. Temui ibu dan jangan lupa makan. Aku sudah siapkan makanan untukmu di meja. Have a good day, love you. From si culun untuk anakku tersayang. Bahagia sekali rasanya bisa diperlakukan seperti ini. Bangun sehabis merajut cinta dan saat bangunnya pun tetap diberi cinta. Aku beranjak ke kamar mandi. Rasa sakit di kewanitaanku memang masih sakit, tapi tidak seperti yang pertama kalinya. Setelah mandi, kemudian aku memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh Dante. Karena dia mengatakan kalau sudah menyiapkanku makanan. Sebelum menemui ibu di lantai bawah, terlebih dahulu aku sarapan sore. Ini semua karena Dante yang menginginkannya lagi. Aku jadi tidak bisa sarapan pagi. Suapan pertama enak. Sempat berpikir apakah makanan ini memang dibuat oleh tangan Dante langsung atau bukan. Dia bisa saja menyuruh orang lain untuk memasakkannya. Tapi semuanya dipatahkan oleh bukti di mana keadaan dapurnya yang cukup berantakan. Setelah cukup dengan makanan yang disediakan Dante, aku ingin mengunjungi ibu. Ini sudah lama sekali, aku tidak berada di samping. Saat aku keluar dari ruangan private Dante ini, entah mengapa kakiku mengarah ke kamar. Saat di kamar, aku merasa malu sendiri karena melihat berkas kemerahan akibat darah keperawananku. Aku mengambil ponselku dan mengabadikannya. Karena aku tidak mempunyai kontak Dante, aku urungkan niatku untuk membagikan momen ini dengannya. Sebelum benar-benar pergi, aku mengganti spray dengan yang baru. Sudah lama menunggu ibu siuman, tapi tak kunjung juga. Seakan ingin menangis rasanya melihat ibu terkujur sakit seperti ini. Ia belum siuman sama sekali. Aku bingung bagaimana caraku supaya ibu bisa siuman dan melihat anaknya yang merasa bahagia sesaat ini.
Tok tok tok. Siapa yang datang? Perasaan dari kemarin-kemarin tidak ada yang datang berkunjung. Saat membuka pintu, tiba-tiba tubuhku dipeluk. Ia adalah Dante. Aku tidak tahan jauh-jauh darimu, aku rindu. Ujarnya sambil memelukku yang membuatku secara otomatis juga memeluknya. Aku juga merindukanmu. Kenapa kamu bisa pulang secepat ini? Bukankah kamu akan menjemputku nanti malam? Terlalu lama. Ah, Dante. Kepalaku pusing. Kenikmatan ini membuatku tidak bisa berpikir dengan tenang. Dante terus saja menyadiknya ke punyaku dengan keras. Aku sudah beberapa kali orgasme dan ia belum sama sekali. Kini kami melakukannya di dalam kamar mandi ruang rawat ibu. Dengan tidak sabaran, Dante membawaku ke toilet saat dia mengatakan bahwa tidak tahan untuk jauh-jauh denganku. Kami memang gila, sangat gila. Dante hanya menurunkan aku setengah dan bajuku yang sudah dia lempar entah kemana. Aku setengah sedangkan ia masih berpakaian lengkap. Ia hanya menurunkan setengah kerjanya saja. Ia terus saja dengan keras dari belakang. Aku tidak bisa menahan suaraku untuk tidak setelah dorongan adik Dante selalu membuatku mengeluarkan demi yang tak tertahan. Ana, sebut namaku Ana, aku sudah tidak tahan. Bisikan Dante di telingaku sungguh geli, namun membuat gairahku semakin naik. Aku menyebut nama Dante di tengah tahanku. Tidak lama setelahnya, Dante mencapai puncaknya dan menyemburkan di dalam. Dante, kamu mengeluarkannya di dalam. Dante memelukku erat dari belakang. Ia mengecupku, menanamkan wajahnya di ceruk leherku sehingga membuatku geli. Tentu saja, bukankah kita menginginkan anak? Sedikit kecewa, Dante tidak mau rugi begitu saja. Tentu saja cinta, kamu jangan lupa diri juga. Kamu sudah menggunakan uang pria ini untuk mengobati ibumu. Lalu, tugasmu sekarang adalah melayani pria ini, membesarkan janin yang akan tumbuh di rahimmu, dan memberikan anak itu untuk keluarga kecilnya. Lalu setelah itu, kamu tidak berarti lagi baginya. Kenapa bisa sesimpel tapi menyakitkan begini ya? Dante kembali memaju mundurkan adiknya pelan. Aku menghentikan Dante dan membalikkan badanku. Aku lihat tatapan Dante begitu sensual, apalagi mata birunya. Ia hendak menyentuhku, sontak ku tolak dengan berpaling. Ada apa? Apa yang salah? Tanya Dante. Ia tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba mencium, tetap ku tolak. Tangannya gatal dan kemana-mana. Awalnya ke tengkuk, lalu turun ke payahku. Ia sempat membuatnya dan mencubit. Hal yang paling membuatku lemah adalah ketika Dante mencubit si kembar. Tidak hanya itu, tangannya turun untuk membelah ciptaanku yang masih berkedut. Tentu saja adalah normal jika aku kembali, apalagi mulutnya yang tidak berhenti untuk cium segala hal yang bisa digapainya. Dante, bisakah berhenti? Pintaku di sela pinta itu. Terselip kenikmatan ketika Dante mencoba untuk kembali memasukkan adiknya. Kenapa, Ana? Bukankah kamu juga menginginkannya? Bukan seperti itu. Aku tentu menginginkannya, tapi ini salah. Salah seperti apa? Aku salah seperti apa? Tanya Dante. Ia menggendongku layaknya bayi. Aku pasrah, kenikmatan ini membuatku tidak melawannya lagi. Ia terlalu mahir dalam masalah percintaan. Aku melingkarkan kakiku di pinggangnya. Entah dia aku membawaku kemana, aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah menuntaskan pelepasan ini. Dante terus saja memimpin permainan ini. Meski sedang berdiri dan berjalan, ia tetap mahir dalam maju mundurkan sehingga menciptakan kenikmatan yang tiada tara. Aku kira Dante akan membawaku keluar dari kamar mandi dan menuju ruang rawat ibu. Sempat berpikir bahwa itu adalah ide yang sangat gila. Bagaimana mungkin kami akan bercinta di depan ibu yang masih belum sadar? Bagaimana jika ibu tiba-tiba siuman dan mendapat anaknya yang sedang melakukan hal yang tidak seharusnya? Bisa membuat ibu syok dan kembali tidak sadarkan diri. Tapi ternyata tidak, ada ruang rahasia lagi yang terdapat di samping kamar mandi. Seperti kamar, namun sangat minimalis. Hanya menyediakan kasur besar dengan lemari saja. Apakah kamu masih berpikir untuk berhenti? Tanya Dante. Ia mencium dengan lumatan yang sangat kuat. Aku tidak bisa mengimbanginya, ia terlalu mahir. Lanjutkan Dante, aku tidak tahan. Lanjutkan, aku mohon. Dante semakin keras dalam penyatuan ini. Setelah aku mohon padanya untuk menuntaskan percintaan ini, ia semakin keras dan kasar memaju mundurkan adiknya. Untung saja aku sudah dibaringkannya di ranjang. Jika tidak, aku tidak sanggup menahan diriku sendiri yang lemas. Dante,
Iya, Ana. Sudah beberapa kali ku merasa ada yang meledak dalam diriku. Jantungku sudah berdetak tidak karuan. Apalagi ketika melihat bagaimana cara Dante memperlakukanku sekarang. Ia menatapku dengan tatapan yang bisa aku katakan dengan penuh cinta. Mata birunya terus saja menatapku sambil pinggulnya yang baik turun untuk mencapai kenikmatan bersama. Aku tidak bisa berlama-lama menatapnya, membuatku ingin mengecup seluruh wajahnya. Apalagi bibirnya yang terus saja menggoda. Ah, terserah dengan semuanya, sewa rahim. Baik, mari kita lakukan dengan baik. Toh juga janin tidak akan tumbuh dalam rahimku jika aku tidak bercinta dengannya. Lagi pula, jauh dari dalam lubuk hatiku, aku menginginkannya, aku mencintainya sejak kecil. Aku menanti kehadirannya sudah lama. Kini ia tepat berada di depanku, menatapku dengan penuh rasa. Masih adakah niat untuk meragu dengannya? Terserah dengan perasaan istrinya, aku perempuan, juga ingin merasakan cinta. Tidak tahan melihat mata biru Dante, aku menarik tengkuk Dante dan untung saja Dante menyambut, bahkan ia juga. Perpaduan bibir Dante dan tarian pinggulnya memberikan sensasi yang luar biasa, membuatku terus saja mengerang kenikmatan, mengeluarkan cairan terus-menerus. Dante semakin cepat, erangannya juga terdengar dengan jelas di telingaku. Tidak lama keluar juga. Ia ambruk dalam dekapanku, menciumku dan kembali melumpuk bibirku. Semoga aja ada culun kecil di sana, bisik Dante membuatku merasakan perasaan yang berbeda. Sepintas aku merasa bahwa Dante sangat berharap ada penerusnya di dalam rahimku, tapi setelah dipikir hanya sekedar sewa aja. Aku dan Dante sama-sama lelah. Dante tertidur dengan keadaan ia memelukku dari belakang. Ia memelukku dengan erat, tangannya melilit perutku, sedangkan kakinya di atas pahaku. Jangan lupakan kepalanya yang terus saja mendusul di ceruk leherku. Dante, panggilku. Tidak ada, ujarku. Ia memelukku dan memelukku semakin erat. Aku hanya mau mengatakan kalau aku ingin memperjuangkanmu, tapi apakah aku layak memperjuangkan orang seperti dirimu, sedangkan aku adalah orang rendahan. Aku hanya membisikkan kata itu untuk diriku sendiri, memikirkan kata itu, rasanya sesak. Dulu kami memang teman yang sangat dekat, tapi sekarang bagai langit dan bumi, terpisah sangat jauh oleh keadaan yang memaksa untuk menyadarkan diri bahwa kita tidak pantas bersama. Aku mencoba menurunkan kaki Dante dan tangannya dari tubuhku. Kukira ia tidak terganggu akan hal itu, tapi dia langsung terbangun. Ada apa? Tanyanya. Aku langsung kebingungan, pasalnya ia bangun setengah badan. Aku tersenyum. Please Dante, jangan terlalu berlebihan. Jangan pergi, katanya lemah. Aku tertawa dan meraih tengkuknya untuk kucium. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin memperbaiki posisiku. Jika aku tertidur membelakangimu seperti tadi, aku tidak bisa melihat wajah ganteng ini. Aku juga ingin melihat keindahan ketika tertidur, jelasku. Aku kira kamu akan pergi, ujarnya dan menarik selimut untuk kami berdua. Tidurlah, ujarnya. Ia kembali memelukku. Ia tidak membiarkan bebas sedikit pun. Andai ia belum menikah, aku sudah sangat bahagia dengan perlakuannya sekarang. Apakah nanti kita jadi ke suatu tempat seperti yang kamu janjikan tadi sore? Tanyaku dengan mata tertutup. Sepertinya kita tunda saja. Aku langsung membuka mata dan menghindar dirinya, sontak ia tertawa. Haha, tentu aja kita akan ke sana. Mana mungkin aku akan ingkar. Jika tidak, Ana akan memukulku dengan habis-habisan, ujarnya. Jika suatu hari kamu ingkar kepadaku, aku tidak akan memukulmu. Aku hanya akan diam dan pergi dari sisimu. Aku akan menyalahkan takdir yang mencoba untuk mempertemukanku kembali denganmu, bisikku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku untuk kedua kalinya, bisiknya juga. Air mataku lolos mendengar itu. Tidak Dante, suatu hari nanti aku akan pergi karena tidak sanggup melihatmu bahagia dengan keluarga kecilmu, dengan istri dan anakmu, tertawa bahagia.